Kitab Efesus 3 ayat 13-17 menulis, "Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Pada masa Paulus hidup, aniaya-aniaya hebat kepada orang percaya terjadi dengan sangat luar biasa, juga termasuk kepada Paulus. Jadi, ada kondisi-kondisi manusiawi yang ternyata juga dialami oleh orang percaya pada saat itu, di mana mereka menjadi tawar hati. Ternyata mereka juga tidak luput dari rasa takut, khawatir, dan cemas. Tentunya penderitaan orang percaya pada saat itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami pada saat ini. Tapi anggaplah kita pun mengalami rasa tawar hati yang sama karena berbagai problematika dan tantangan hidup yang sepertinya tidak kunjung usai. Artinya, kita pun membutuhkan doa yang Paulus panjatkan. Perhatikan kata berakar serta berdasar di dalam kasih. Roh Kudus mengajarkan sesuatu kepada saya. Tahukah apa yang menjadi penyebab diri kita menjadi tawar hati? Hal itu disebabkan karena kasih kita akan Tuhan dan kasih kita pada sesama mulai menjadi pudar. Pendek kata, kasih kita akan Tuhan dan sesama mulai bersyarat. Misalkan contoh, kita akan mengasihi Tuhan jika kondisi hidup kita baik-baik saja. Dan kita akan mengasihi sesama jika orang itu pun berbuat baik kepada kita. Tapi tiba-tiba Roh Kudus membuka pemahaman dalam diri saya bahwa ternyata hati Bapa sangat luas dalam menerima berbagai macam perilaku manusia di atas muka bumi ini. Kasih-Nya pun dicurahkan atas mereka. Ia bukan Tuhan yang suka menjatuhkan penghukuman. Ia lebih suka menuntun, Ia lebih suka memulihkan, dan lebih suka mengasihi. Paulus berdoa agar kita bisa mengenal kasih tersebut melalui Kristus. Dalam Efesus 3 ayat 18-19 dituliskan, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Jadi sangat jelas sekali, agar kita tidak menjadi tawar hati, maka kita membutuhkan kehidupan yang berakar serta berdasar di dalam kasih. Mintalah kepada Roh Kudus hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Itu tentunya bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Tuhan, seperti yang ditulis dalam Yeskiel 36 ayat 26-27. "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Hari-hari ke depan segala sesuatu akan bergoncang, seperti yang dinubuatkan dalam Ibrani 12 ayat 26-29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan.
Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Di atas dasar apa hidup kita dibangun? Dan berakar pada apakah kehidupan kita? Pastikan kita dibangun di atas dasar kasih dan berakar pada kasih itu. Ini sesuatu yang sangat esensial dan fondasional. Berfokuslah pada hati yang mengasihi Tuhan dan jagai hati kita untuk tetap penuh kasih terhadap sesama. Jagai hati dari segala bentuk konflik batin. Ini jalan satu-satunya yang membuat kita tidak akan tawar hati dan bahkan terus melaju dalam menyelesaikan kehendak Tuhan. Bahkan terus semangat apapun yang terjadi. Hati yang mengasihi Tuhan dan berfokus melakukan kehendak-Nya akan membuat kita melihat Tuhan, membuat segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti yang ditulis dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin.